tapi sebagai pendahuluan tujuan serta visi misi dan strategi serta arah kebijakan pemerintah mungkin saya harus laporkan. Bab 1 pendahuluan tujuan. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa, asas akuntabel. Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawab dari berbagai aspek hukum, administrasi maupun modal. Pelaporan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaporan sebagai alat pengendali untuk pertama, mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mengevaluasi berbagai aspek hambatan, masalah, serta faktor-faktor berpengaruh atau keberhasilan dan sebagainya terkait pelaksanaan pemerintah desa. Yang kedua, visi dan misi. Visi desa terwujudnya masyarakat desa Wokowoe menjadi desa mandiri, beriman dan bermartabat, berbudaya dan sejahtera. Misi desa pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan desa. Yang ketiga meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian. Yang keempat meningkatkan konservasi lahan dan hutan. Yang kelima meningkatkan sarana dan prasarana umum. Yang keenam meningkatkan keterampilan home industri. Yang ketujuh meningkatkan produktivitas hasil peternakan. Yang kedelapan meningkatkan kegiatan berbasis budaya dan kearifan lokal yang bernilai positif. Yang ketujuh, strategi dan arah kebijakan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa Wokowoe, maka pemerintah menyikapi strategi arah kebijakan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang dimulai dari menggagas masa depan desa serta alat kaji yaitu peta atau sketsa desa, kalender musim, dan diagram kelembagaan yang telah pemerintah desa yang telah identifikasi dari dan dijabarkan dalam 5 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang tak terduga yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa RPJMDes. Prioritas desa pertama, peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan desa. Yang ketiga, peningkatan produktivitas hasil pertanian. Yang keempat, peningkatan produktivitas hasil peternakan. Yang kelima, peningkatan prasarana dasar. Yang keenam, peningkatan kegiatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Bab 2, laporan penyelenggaraan pemerintah desa Wokowoe akhir tahun anggaran 2022. 2.1 Rencana program kerja penyelenggaraan pemerintah desa. Rencana program kerja pemerintah desa berdasarkan RKPD desa sebagai berikut. Pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat, kegiatan operasional perkantoran, kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional RT, penyelenggaraan musyawarah desa, BPD, dusun dan RT, pendataan desa dan profil desa, Musrembang Des, penyusunan dan pembahasan APBDes, rapat penetapan APBDes, musyawarah desa lainnya,
musyawarah kegiatan pra LKPD, musyawarah kegiatan LKPPD, penyusunan review dokumen RPJMDes dan LKPDes, pengadaan peralatan kantor, LCD, sound, laptop, motor sekdes, dan lain-lain. 16. Pengadaan internet desa, penggalian gagasan, rapat evaluasi kinerja aparatur, BPD, RT, dan pelaku program desa. 19. LPD. 20. Pengadaan papan nama kantor desa, BPD, juga PKK. Program kerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan berdasarkan LKPD sebagai berikut. Penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa dan perangkat, kegiatan operasional perkantoran, kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional RT, penyelenggaraan musyawarah desa, BPD, dusun dan RT, pendataan desa dan profil desa, Pramusrembangdes, Musrembangdes, penyusunan dan pembahasan APBDes, itu tadi mungkin sudah dibacakan. Dan lanjut saja, program kerja pelaksanaan pembangunan. Rencana program kerja pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan LKPDes sebagai berikut. Pertama, pembangunan TPT Jalan Dusun A dan B Dobu, pembangunan TPT Jalan Dusun C dan D Beda, pembangunan jembatan AWA, pembangunan mata air baru Desa Wira Beda, peningkatan jalan lintas desa Wokodogoro, Wokoboyo Degadea, bantuan perumahan layak huni, pembangunan pagar Kober Beda, pembangunan lantai kantor desa, lanjutan pembukaan jalan tani Dobu Lendo, rehabilitasi sekolah SDK Wokodogoro, rehabilitasi posyandu Dobu, pembinaan dan pengelolaan PAUD, insentif bidan dan perawat desa, PNT stunting, PNT bayi berita, PNT ibu hamil, PNT lansia, PNT bumil, juga KX, rujukan ibu hamil, operasional KP2AD, insentif kader posyandu, KPM, PPKBD, sub PPKBD, dan KPMD, penanganan desa siaga COVID-19, BPGRM, pengadaan peta desa, informasi publik, pengadaan meteran listrik Poskesdes, program kerja pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan LKPD sebagai berikut. Rehabilitasi posyandu Dobu, pembangunan lantai kantor desa, keramik, finishing pintu dan jendela kantor, pengadaan meteran listrik Poskesdes, pengadaan pakaian wisuda PAUD Dobu dan Beda, insentif guru PAUD Dobu dan Beda, operasional PAUD Dobu dan Beda, insentif bidan dan perawat desa, PNT stunting, PNT bayi balita, PNT ibu hamil, PNT lansia, PNT bumil, juga rujukan ibu hamil, operasional KP2AD, insentif kader posyandu, PPKBD, sub PPKBD, KPM dan KPND. Penanganan desa siaga COVID-19, BPGRM, pengadaan peta desa, juga informasi publik. 2.3 Pembinaan kemasyarakatan. Rencana kerja pembinaan kemasyarakatan berdasarkan LKPD sebagai berikut. Pertama, kegiatan HUT RI, pelatihan Karang Taruna, pembinaan lembaga adat, pengadaan gong gendang, insentif LKMD atau KPMD, insentif Linmas, pengadaan
sarana prasarana, bola voli, bola kaki, fluid, kostum, dan operasional PKK. Program kerja pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDS sebagai berikut. Kegiatan HUT RI, pelatihan Karang Taruna, pembinaan lembaga adat, pengadaan gong gandang, insentif LKMD atau KPND, insentif Limas, juga operasional PKK. Pemberdayaan kemasyarakatan. Rencana program kerja pemberdayaan kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja pemerintah desa sebagai berikut. Pertama, insentif PPL peternakan desa, pengadaan bibit ternak kambing, pelatihan kepala desa, pelatihan SISKODES, pelatihan penyusunan RPJ MDes, pelatihan PKK. Program kerja pemberdayaan kemasyarakatan berdasarkan RKPDS yang dilaksanakan sebagai berikut. Insentif PPL peternakan desa, pengadaan bibit ternak kambing, sudah dibacakan tadi. Bidang penanganan bencana darurat dan mendesak. Rencana kerja penanganan darurat dan mendesak berdasarkan rencana kerja pemerintah desa sebagai berikut. Bantuan langsung tunai BRT Januari sampai Desember 82 kakak miskin. Program kerja penanganan darurat dan mendesak berdasarkan rencana kerja pemerintah desa yang dilaksanakan sebagai berikut. Bantuan langsung tunai Januari sampai Desember 82 kakak miskin. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Peraturan desa nomor tentang anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2022. Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa dan dana desa telah ditetapkan dengan dijabarkan ke Peraturan Kepala Desa Obuai nomor 2 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja desa dan dana desa tahun anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada format A1. Pendapatan asli desa semula Rp8.834.000, bertambah atau berkurang masih posisi kosong. Transfer semula Rp1.174.222.000, bertambah atau berkurang masih posisi kosong. Lain-lain pendapatan yang sah semula masih kosong. Jumlah pendapatan yang sah Rp1.183.116.000. Belanja desa, bidang penyelenggaraan pemerintah desa semula Rp452.126.656. Bidang pelaksanaan pembangunan semula Rp289.082.782. Bidang pembinaan kemasyarakatan semula Rp55.339.000. Bidang pemberdayaan masyarakat semula Rp174.941.200. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak semula Rp303.300.000. Jumlah belanja Rp1.334.239.638.000. Surplus atau defisit Rp51.673.638.
Penerimaan pembiayaan 67.477.638 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 15.673.638 rupiah. Selisih pembiayaan A dan B 51.673.638 rupiah. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022. Peraturan Desa Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogor tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. Keberhasilan atau permasalahan dan solusi. Adapun keberhasilan dan permasalahan juga solusi yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintah, keberhasilan yang dicapai pengelolaan dan penatausahaan desa, permasalahan yang dihadapi kurangnya disiplin aparatur desa, solusi yang ditempuh pembinaan berkelanjutan. Peningkatan realisasi PBB, minimnya kesadaran pembayaran pajak PBB, pentingnya sosialisasi penyadaran dalam pembayaran pajak PBB. Permasalahan yang dihadapi penataan rencana pembangunan desa, keberhasilan yang dicapai